semuanya untuk hadir di workshop akselerasi kompetensi pengelola keuangan dan perbendaharaan atau Wakatobi di hari kedua dari total 5 hari yang akan kita laksanakan. Pembukaan sendiri telah dilaksanakan kemarin oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah, sehingga hari ini kita akan langsung masuk ke sesi materi terkait dengan pembayaran digital. Tapi sebelum mulai, mungkin ada baiknya kita menundukkan kepala sejenak, kita mohon kelancaran dan keberkahan acara kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari itu, doa kami silakan. Baik, dicukupkan. Kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir. Daftar hadir bisa diisi sepanjang jalannya acara ya. Kemudian langsung saja kita masuk ke inti acara, yaitu paparan materi dan diskusi yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad Dimas Pratama dari KPPN Kolaka. Kepada Mas Dimas, waktu dan tempatnya kami silakan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Mungkin bisa sekarang ditayangkan slide-nya, Mas. Baik, sebentar. Baik, selamat siang Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Iman Widianto, SE, MSc, MSE. Yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat Administrator, yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional, serta yang kami banggakan Bapak Ibu Perwakilan Satuan Kerja Lingkup Kanwil DJPP Sulawesi Tenggara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa berkumpul secara virtual melalui MS Team untuk mengikuti sesi yang sangat penting, yaitu pada acara Wakatobi, untuk membahas topik yang sangat relevan dan strategis di GP untuk pemberdayaan UMKM. Perkenalkan, saya Muhammad Dimas Pratama dari KPPN Kolaka akan menyampaikan materi pada kesempatan ini. Di era digital yang begitu dinamis, kita semua tentu akrab dengan istilah online shopping. Setiap hari kita menyaksikan bagaimana e-commerce telah mengubah cara kita berinteraksi dan berbelanja, mulai dari kebutuhan pribadi hingga kebutuhan rumah tangga. Kemudahan, kecepatan, dan variasi yang ditawarkan oleh platform belanja daring telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Maka wajar jika kita bertanya, mengapa kemudahan dan kecepatan ini tidak kita terapkan dalam belanja pemerintah? Bagaimana jika setiap satuan kerja dapat berbelanja layaknya kita semua berbelanja di marketplace favorit? Nah, slide di hadapan kita ini adalah gambaran dari visi tersebut. Bukan hanya tentang sebuah sistem pembayaran baru, tetapi sebuah platform yang menghubungkan belanja pemerintah dengan ekosistem digital yang lebih luas, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil menengah. Next, Mas. Jadi di slide ini, pada puncak piramida ada kas negara ya. Ini adalah sumber utama dari semua dana yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Dari kas negara, dana ini disalurkan melalui dua jalur utama, yaitu LS dan UP. Untuk LS bisa dilihat di sisi kiri, kita memiliki jalur pembayaran LS atau sering kita sebut, ya, pembayaran ini adalah pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh negara kepada pihak penerima tanpa melalui perantara. Contohnya gaji pegawai, kemudian ada juga pihak ketiga, bantuan sosial, serta bendahara. Poin kuncinya di sini adalah bahwa pembayaran langsung ini umumnya melibatkan transaksi besar dan spesifik, dan biasanya memerlukan verifikasi mendalam. Kemudian, beralih ke sisi kanan, kita melihat jalur uang persediaan atau UP. Jalur ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari yang sifatnya kecil dan mendesak. Bayangkan jika setiap kantor butuh pulpen, fotokopi, atau snack, kita harus mengajukan pembayaran langsung, prosesnya akan sangat lambat dan tidak efisien. Dan disinilah peran uang persediaan menjadi vital. Sebelumnya, transaksi UP ini seringkali dilakukan secara tunai. Bendahara akan mengambil uang dan melakukan pembayaran secara manual. Proses ini rawan risiko, tidak efisien, dan sulit dilacak. Disinilah digital payment atau DigiPay hadir sebagai solusi revolusioner. Mari kita lihat diagram di bawah kanan. DigiPay berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan satuan kerja, yaitu instansi pemerintah dengan vendor atau penyedia melalui bank dan payment gateway. Bagaimana cara kerjanya? Untuk pemesanan dan penerimaan barang, satker yang membutuhkan barang atau jasa, seperti snack untuk rapat atau ATK, bahkan jasa pemeliharaan bisa melakukan pemesanan secara digital.
Kemudian untuk proses pembayarannya, transaksi pembayaran tidak lagi dilakukan secara tunai melalui platform DigiPay. Bendahara atau pegawai yang ditunjuk bisa melakukan pembayaran langsung dari rekening Satker vendor. Semuanya secara digital. Next, Mas. Pada slide sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana digitalisasi pembayaran pemerintah, khususnya melalui UP, membawa banyak efisiensi. Langkah lebih jauh dan menjawab pertanyaan besar yang ada di judul slide ini. Online shopping pada sektor publik, why not? Pertanyaan ini bukan lagi sekedar retorika, melainkan sebuah urgensi. Kita hidup di era di mana belanja online menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Lalu, mengapa sektor publik tidak memanfaatkan kemudahan ini, apalagi jika manfaatnya begitu besar? Mari kita lihat kutipan dari mantan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Transformasi digital adalah kunci bagi pelaku usaha dan UMKM untuk mengembangkan potensi dan diharapkan berakselerasi saat pemulihan ekonomi. Pesan ini jelas pemerintah harus menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi, dan salah satu caranya dengan mengintegrasikan UMKM ke dalam ekosistem belanja pemerintah melalui platform digital. Kemudian ada permasalahan yang ada. Yang pertama, cashless transaction belum optimal. Meskipun ada semangat untuk transaksi non-tunai, pada kenyataannya banyak transaksi belanja negara, terutama yang kecil-kecil ya, masih dilakukan secara tunai. Ini membuat prosesnya tidak efisien. Kemudian pembayaran pada online shop yang saat ini belum terintegrasi. Ketika instansi pemerintah berbelanja, ada kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Jika transaksi dilakukan di platform online yang belum terintegrasi, proses pemotongan dan penyetoran pajak masih cukup memakan waktu. Lalu potensi fraud tanpa sistem yang terpusat dan transparan. Masih ada potensi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa baik secara fisik maupun digital. Dan yang terakhir, database vendor belum optimal. Saat ini hanya baru 17% UMKM yang sudah go digital atau onboarding ke dalam platform digital. Ini menunjukkan bahwa masih banyak vendor potensial yang belum terjangkau oleh pemerintah. Kemudian apa yang harus dilakukan? Melihat tantangan-tantangan tersebut, kolom di tengah akan memberikan jawabannya. Yang pertama, adaptif dan agile. Pemerintah harus lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Jadi kita tidak bisa lagi menunggu, kita harus bergerak cepat dan fleksibel seperti halnya sektor swasta. Lalu pengembangan platform berbasis digital, mendorong belanja yang praktis, efektif dan efisien, serta mendukung UMKM. Untuk mendukung UMKM ini adalah poin yang paling penting. Dengan membuka akses pengadaan barang dan jasa kepada UMKM melalui platform digital, kita tidak hanya mendapatkan produk terbaik, tetapi juga memberdayakan jutaan pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia. Jadi ketika kita bertanya online shopping pada sektor publik, why not? Jawabannya jelas, kita harus melakukannya. Karena ini adalah langkah strategis untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan sekaligus menjadi penggerak ekonomi digital nasional. Next, Mas. Kemudian, apa itu DigiPay? Setelah kita memahami visi besar di balik digitalisasi belanja pemerintah, mari kita masuk ke inti dari inovasi, yaitu DigiPay. DigiPay 1 adalah platform belanja online pemerintah yang kehadirannya tidak hanya sekedar mengikut tren, tetapi secara strategis hadir untuk mengisi celah yang tidak bisa dipenuhi oleh marketplace pada umumnya. Keunikan DigiPay ini membuatnya berbeda dari marketplace populer yang kita kenal. Mari kita bandingkan secara head-to-head antara marketplace lain di sisi kiri dengan DigiPay 1 di bagian tengah. Jadi yang pertama, untuk sistem transaksi, untuk marketplace lain, ketika Anda memesan barang, menegosiasikan barang yang biasanya tidak selalu tersedia ya di semua platform, dan kemudian melakukan pembayaran seringkali dengan transfer ataupun COD, pengiriman barang atau jasa dilakukan setelah itu, proses ini terfragmentasi dan tidak terintegrasi dengan sistem keuangan pemerintah. Tapi untuk DigiPay prosesnya jauh lebih terintegrasi ketika mulai pemesanan, kemudian melakukan negosiasi harga, sampai pembayaran sangat terintegrasi. Yang kedua, sistem perpajakan. Marketplace lain, perhitungan dan pajak dilakukan secara terpisah. Ini seringkali menjadi proses manual yang tidak terotomasi. Untuk DigiPay 1, ada salah satu keunggulan, yaitu perhitungan dan pembayaran pajak dilakukan secara otomatis. Platform ini terhubung langsung dengan sistem penerimaan negara,
atau MPN G3, memastikan kewajiban pajak dipenuhi secara akurat dan efisien. Yang ketiga, sistem pelaporan. Untuk marketplace lain, laporan manajerial dan laporan keuangan dihasilkan dari aplikasi yang berbeda. Misalnya Sakti ya, harus diinput secara manual. Untuk di GP1, laporan keuangan akan segera terintegrasi dengan aplikasi Sakti. Ini berarti data transaksi yang terjadi di GPay akan langsung masuk ke sistem akuntansi pemerintah, menciptakan satu ekosistem yang terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Kemudian, apa saja manfaat konkret dari GPay? Manfaatnya sangat besar bagi pengelola keuangan, satker maupun vendor UMKM. Bagi satker, ada mitigasi risiko, kemudian ada pembagian kewenangan yang memungkinkan pembagian tugas antara pembuat komitmen, pemeriksa, dan penanda tangan. Lalu ada perhitungan pajak otomatis, peningkatan efisiensi, serta identifikasi kandungan TKDN. Untuk vendor, kemudahannya yang pertama ada kemudahan registrasi, lalu ada kepastian pembayaran, bebas pungutan biaya, fasilitas bank lending, dan perluasan peluang pasar. Jadi di GPay ini bukan sekedar marketplace, ini adalah sebuah ekosistem keuangan yang terpadu yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, memitigasi risiko, dan pada saat yang sama memberdayakan UMKM seluruh Indonesia. Next, Mas. Kemudian ini untuk proses bisnis pemesanan barang melalui DigiPay 1. Setelah kita memahami apa itu DigiPay dan keunggulannya, sekarang mari kita bedah lebih dalam bagaimana probis ini berjalan. Slide di hadapan kita adalah langkah demi langkah dari pemesanan hingga pembayaran. Mari mulai dari sisi satuan kerja, yaitu instansi pemerintah yang melakukan belanja. Pertama, PBJ memilih barang yang dibutuhkan, memasukkan ke dalam keranjang belanja, dan melakukan negosiasi harga dengan vendor. Setelah harga disepakati, PBJ melakukan check out dan pembebanan akun belanja yang kemudian akan diverifikasi oleh PPK. Kemudian PPK, setelah PBJ selesai, PPK akan memeriksa kebenaran pesanan barang atau jasa, kemudian menguji apakah pesanan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan, baik dari segi harga, spesifikasi, maupun anggaran yang tersedia. Jika sudah sesuai, PPK akan memberikan persetujuan. Kemudian setelah persetujuan diberikan, tim dari PPK, Bendara Pengeluaran, atau akan melakukan pengecekan barang yang dikirim oleh vendor. Mereka akan memastikan kondisi barang sudah baik, sesuai dengan pesanan, dan layak untuk diterima. Kemudian untuk sisi vendor, yang pertama mereka melakukan negosiasi dan persiapan dengan PBJ, kemudian melakukan pengiriman barang. Jadi setelah barang diterima dan disetujui oleh Satker, proses pembayaran akan dieksekusi, dan disinilah peran payment gateway sangat krusial. Bendara Pengeluaran akan melakukan pembayaran atas transaksi menggunakan CMS, kemudian pejabat atau alternatif lainnya jika menggunakan KKP, PBJ juga dapat melakukan pembayaran. Kedua pembayaran ini difasilitasi oleh payment gateway. Jadi dengan proses ini kita bisa melihat bahwa seluruh alur dari pemesanan, pengiriman, hingga pembayaran berjalan secara terintegrasi dan transparan dalam satu sistem. Semua pihak memiliki peran yang jelas dan yang paling penting, setiap langkah tercatat dengan rapi. Next, Mas. Nah, jadi ini untuk timeline pengembangan DigiPay-nya. Setelah kita memahami visi dan probis dari DigiPay, berikut untuk timeline-nya. Jadi idenya dari 2019, kemudian riset, pengembangan sampai sekarang ada DigiPay 1 versi 2 ya, sejak Januari 2020. Baik, next, Mas. Kemudian perkembangan DigiPay dari yang awalnya segmented menjadi integrated. Untuk segmented DigiPay pada tahun 2019 sampai 2022 dikembangkan oleh masing-masing bank himbara, BRI, Mandiri, dan BNI dengan aplikasi berbeda. Mungkin Bapak Ibu dulu yang ini ya, operator DigiPay pada tahun ini ada DigiPay 002, DigiPay 008, dan 009. Mekanisme pembayaran hanya bisa dilakukan melalui overbooking dalam bank yang sama. Jadi untuk konsekuensinya, Satker dan vendor wajib memiliki rekening di bank himbara, kemudian transaksi lintas bank tidak dimungkinkan, dan pertumbuhan terbatas karena kurang fleksibel.
Namun sejak 2023 sudah ada atau sudah dikembangkan Integrated DigiPay atau DigiPay 1. Menjawab keterbatasan tersebut, jadi sejak 1 April 2023, DJPB meluncurkan DigiPay 1, aplikasi satu tunggal dengan keunggulan yang pertama rekening bebas, satker maupun vendor dapat menggunakan rekening di bank manapun, lalu interoperabilitas transaksi lintas bank dimungkinkan, dan efisiensi. Jadi lebih banyak satker dan vendor bisa berpartisipasi. Hasilnya, partisipasi dan transaksi melonjak hingga akhir 2024, tercatat 13.489 satker, 8.831 vendor, dan 138.000 transaksi senilai 275 miliar. Kemudian perkembangan dilanjutkan dengan DigiPay 1 sejak Januari 2025 ya. Yang pertama untuk fiturnya real-time interkoneksi sakti, seperti info sisa pagu, data PPK, dan pembentukan BST. Lalu ada role bendahara pengeluaran pembantu, fitur pembatalan transaksi, serta menu cetak dokumen. Jadi kesimpulannya, transaksi dari segmented DigiPay ke integrated DigiPay 1 merupakan langkah strategis DJPB untuk menciptakan ekosistem belanja pemerintah yang efisien, inklusif, dan akuntabel. Dengan DigiPay 1 2.0, seluruh alur pemesanan dari nego hingga pembayaran terintegrasi dalam satu platform digital. Next, Mas. Kemudian untuk interoperabilitas DigiPay, yang pertama ada fleksibilitas transaksi. Untuk saat ini pembayaran bisa dilakukan antar rekening bank apapun, baik yang sama maupun berbeda. Kemudian yang kedua, mekanisme pembayaran. Mekanisme pembayarannya juga lebih modern, transaksi overbooking atau dari satu bank ke bank lain diselesaikan melalui CMS atau KKP. Jadi proses settlement atau penyaluran dana ke vendor difasilitasi oleh payment gateway. Saat ini untuk DigiPay menggunakan Doku ya sebagai mitra payment gateway-nya. Kemudian ada fasilitas KKP, DigiPay juga memfasilitasi penggunaan KKP. Jika sebelumnya ada hambatan, KKP saat ini sudah digunakan secara penuh di platform ini, memberikan opsi pembayaran yang lebih fleksibel bagi satker. Kemudian untuk biaya layanan, setiap transaksi digital pasti memiliki biaya layanan yang dibayarkan pada payment gateway. Untuk memfasilitasi settlement ini, biaya ditanggung oleh negara. Lalu pembebanan biaya layanan, pertanyaannya, siapa yang menanggung biaya tersebut? Biaya layanan ditanggung oleh Kementerian Keuangan, baik sebagai kantor pusat atau sebagai pun. Jadi ini tidak membebani satker maupun vendor. Terakhir, DigiPay memiliki interkoneksi dengan platform lain. Tujuannya adalah untuk memperkuat ekosistem DigiPay. Dengan terhubungnya DigiPay dengan sistem lain, data dan alur kerja menjadi lebih mulus dan terintegrasi, menciptakan ekosistem solid yang komprehensif. Next, Mas. Kemudian untuk tantangan, ada 5 tantangan utama yang perlu dicermati bersama terkait DigiPay. Yang pertama mindset, kemudian literasi, lalu platform, rekening, dan biaya. Untuk mindset biasanya satker masih sulit shifting, biasanya cenderung dengan pola yang konvensional. Lalu literasi, pemahaman tentang cashless society yang belum merata baik di internal DJPB, satker, vendor, maupun perbankan. Lalu platform, isu segmentasi, amplifikasi, simplifikasi user, kemudian akses, kemudian penggunaan, dan penyederhanaan propis. Yang keempat, rekening, adanya keterbatasan interoperabilitas, banyak platform transaksi yang dibangun hanya dalam ekosistem perbankan tertentu, sehingga menghambat kemudahan bertransaksi antar bank, serta biaya. Kemudian untuk strateginya ada 6 strategi. Pertama internalisasi, kemudian koordinasi, mapping, benchmarking, kompetisi, dan monef. Next, Mas. Kemudian untuk security awareness, setelah kita membahas berbagai kemudahan dan keunggulan pada DigiPay, kita tidak boleh melupakan satu aspek yang sangat krusial, yaitu keamanan di dunia digital. Setiap transaksi DigiPay berpotensi mengalami intercept atau celah peretasan data yang dapat menyebabkan transaksi mencurigakan. Ada beberapa celah yang perlu diwaspadai. Yang pertama, malware. Jadi malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dibuat untuk mencuri data perangkat atau jaringan kita ya.
Yang kedua, celah keamanan bank atau payment gateway. Meskipun sistem bank dan payment gateway sudah canggih, bukan berarti tidak ada celah. Kita harus selalu memastikan platform yang kita gunakan memiliki sertifikasi keamanan yang kuat. Lalu penyimpanan data KKP pada platform lain. Ketika kita menggunakan kartu kredit pemerintah, kita harus hati-hati jangan simpan data KKP di marketplace, e-commerce, atau aplikasi lain yang rentan diretas. Lalu penggunaan jaringan publik, hindari bertransaksi penting menggunakan internet dari hotspot, wifi, atau jaringan publik yang tidak dilindungi enkripsi. Dan jaringan ini sangat rawan disadap. Kemudian untuk menghadapi ancaman ini kita harus tahu apa saja isu keamanan yang sering muncul, ancamannya dan bagaimana mitigasinya. Beberapa isu yang sering terjadi adalah berbagi dan menulis password di tempat terbuka, menggunakan password yang mudah ditebak, mengirim password dalam bentuk plain text, penggunaan remote komputer tanpa pengawasan, dan ketidakjelasan polisi dan prosedur. Untuk ancaman, isu ini bisa memicu berbagai ancaman seperti penyalahgunaan resource, kemudian denial of service, penghapusan data, pengerusakan data, dan kegagalan komponen. Lalu bagaimana cara kita mencegahnya? Yang pertama, pengamanan password, kemudian mewaspadai virus dan spyware, kemudian pastikan perangkat lunak yang kita gunakan adalah versi terbaru dan standar. Keamanan penggunaan internet, selalu gunakan jaringan yang aman dan terenkripsi, keamanan di lingkungan kerja, serta social engineering. Dengan meningkatkan kesadaran ini, kita dapat memastikan bahwa setiap transaksi yang kita lakukan, khususnya dengan DigiPay, berjalan dengan aman dan terhindar dari risiko yang tidak diinginkan. Next, Mas. Kemudian berikut adalah cara Satker atau KL bergabung pada sistem DigiPay 1. Setelah memahami seluruh ekosistem DigiPay, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita sebagai Satker atau KL bisa bergabung dalam sistem ini. Slide ini menjelaskan alur registrasi dan pengajuan hak akses yang harus dilakukan oleh pengguna. Prosesnya sederhana, terbagi menjadi jalur utama, difasilitasi oleh admin KPPN dan admin Satker. Yang langkah pertama, setiap pengguna Satker atau KL harus memiliki user digit. Jadi proses ini dilakukan dan melakukan registrasi mandiri melalui website digit.kemenq.go.id. Jadi Satker hanya perlu mengisi nama, nick, email, dan nomor HP. Setelah registrasi, Satker akan otomatis mendapatkan user digit. Setelah memiliki user digit, operator ya di sini, mohon maaf, bisa mendapatkan hak akses ke sistem digip1.kemenq.go.id. Hak akses ini memberikan operator kewenangan individu sesuai dengan perannya di Satker. Jadi untuk catatan pentingnya, pengguna harus mengajukan usulan hak akses secara mandiri. Usulan ini akan diverifikasi dan disetujui oleh level admin di atasnya. Kemudian langkah kedua, usulan hak akses. Ada dua jenis usulan hak akses tergantung peran Anda di Satker. Yang pertama, usulan operator Satker seperti PPK, pejabat pengadaan, dan bendara pengeluaran. Jika berperan sebagai pejabat perbendaharaan, operator harus mengajukan hak akses sebagai operator pada menu permohonan akses. Jadi Satker harus mengisi data kewenangan seperti kode KPPN Mitra, kode Satker, kode PPK, nomor dokumen tunjukkan oleh KPA, tanggal dokumen, dan menguploadnya. Kemudian klik simpan. Kemudian untuk usulan user admin Satker, jika Satker ditunjuk sebagai admin, prosesnya serupa. Yang ditunjuk harus masuk ke profil pengguna, melakukan navigasi ke permohonan hak akses, dan melengkapi data kewenangan yang relevan. Setelah semua data terisi, klik simpan. Kemudian langkah ketiga, verifikasi. Setelah usulan diajukan, giliran admin KPPN atau admin Satker yang memprosesnya. Admin akan masuk ke menu referensi untuk melihat data usulan yang masuk, kemudian melakukan aksi, yaitu mengunduh download berkas usulan yang telah diunggah oleh pengguna. Setelah berkas diunduh, admin akan melakukan verifikasi berkas pendukung. Untuk proses verifikasi ini melibatkan admin KPPN dan usulan PPK pengadaan bendahara. Setelah semuanya diverifikasi dan disetujui oleh admin Satker akan mengubah satu usulan menjadi aktif dan menyimpannya. Next, Mas. Dan berikut cara UMKM atau vendor bergabung pada sistem DigiPay 1.
Jadi yang tadi kan dari sisi Satker ya, yang ini untuk sisi vendor. Pertama sama mendaftar user digit, kemudian mendaftar di DigiPay. Mungkin di next aja Mas. Suruh dia supaya ada anunya. Kenapa kamu orang di situ itu saja orangnya, kok banyak yang kok kerja itu. Kemudian untuk mekanisme transaksi pada DigiPay 1, sama seperti tadi ya, setelah kita memahami bagaimana satuan kerja dan UMKM atau vendor bergabung, berikut untuk rincian transaksinya. Yang pertama, peran dari PBJ. PBJ akan memesan barang dari katalog dan menambahkannya ke keranjang. Kemudian PBJ mengisi detail transaksi seperti data pejabat pengadaan, kemudian PPK, nomor surat, deadline, dan tambahan akun. Setelah data diisi, PBJ klik simpan. PJBJ juga memiliki opsi untuk negosiasi harga dengan vendor. Setelah harga disepakati, PBJ dapat memilih metode pembayaran dan mengisi data-data terkait. Kemudian yang kedua, peran vendor. Setelah PBJ mengajukan pesanan, giliran vendor yang merespon. Vendor dapat menerima atau menolak negosiasi. Jika disetujui, vendor akan mengisi harga tawar, ongkos kirim, dan biaya lainnya jika ada. Kemudian setelah vendor mengirim barang, proses kembali ke sisi satker yaitu PPK. PPK memiliki peran untuk memilih transaksi proses penerimaan. Setelah itu PPK akan masuk ke menu proses persetujuan. Setelah proses disetujui, pembayaran akan dieksekusi oleh bendara. Jadi pembayaran bisa melalui VA ataupun melalui KKP. Untuk pembayaran VA, bendara akan memilih transaksi pembayaran produk masuk ke aksi proses, lalu mengisi data dan kode pemesanannya. Pembayaran VA ini dilakukan melalui CMS ya, misalnya CMS Priva. Kemudian setelah bandara melakukan pembayaran, dana akan masuk ke rekening vendor. Untuk pembayaran VA, dana akan masuk ke rekening vendor dalam H+1, untuk KKP H+3. Baik, next Mas. Baik, mungkin sekian ya. Saya kembalikan ke Mas Ilham. Ya, terima kasih banyak Pak Dimas dari BPN Kolaka. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Mohon izin, ini ada pertanyaan di kolom chat, Mas, Ya. dari Pak Hasrudin dengan KBN. Kalau pembayaran di atas 2 juta menggunakan KKP di DigiPay, apakah dibebaskan dari pajak karena pembayarnya menggunakan KKP? Terima kasih. Siap Mas, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Asrudin ya. Sebentar coba saya cross check dulu. Mohon izin Bapak Ibu, sebagai tambahan terkait dengan KKP mungkin ya Pak ya, kan di Satker itu ada penilaian IPA, yang salah satunya adalah terkait dengan UPT-UP. Mungkin saya izin share screen sebentar. Iya. Nah, kalau di komponen UPT-UP itu kan ada cash atau tunai dan juga KKP ya Pak Bu. Nah, untuk tahun ini memang di satuan kerja itu kan masih diberikan kelonggaran untuk paling tidak menggunakan KKP 1 kali itu akan mendapatkan nilai 100. Tapi mungkin kita nggak tahu apakah ke depannya akan seperti itu atau mungkin akan ada penilaian yang lebih detail terkait KKP. Nah, mungkin untuk meningkatkan familiaritas atau membuat lebih terbiasa dengan KKP bisa digunakan KKP di DigiPay, Bapak Ibu. Mungkin bisa digunakan untuk membeli perlengkapan alat tulis atau sebagainya yang masih sederhana. Kira-kira demikian.
Sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait KKP, DCP, ataupun pembayaran digital lainnya bisa ditanyakan langsung, bisa mengangkat tangan atau boleh ditulis di kolom chat. Baik, ini ada Ibu Cahyani ya dari. Silakan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya baik, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Di sini terkait yang ingin kami tanyakan, bulan lalu kami ada pembelanjaan melalui DigiPay di salah satu satker kami. Kami sudah mengikuti alur dan proses sampai pada tahap pembayaran. Tapi pada saat kami sudah transfer melalui CMS itu dananya sudah masuk ke vendor. Tetapi pada di DigiPay, di produk, di invoice, di produk pembayaran itu tertera di situ bahwa kami belum melakukan pembayaran, sementara dana itu sudah masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Cahyani. Kegiatan evaluasi. Siapa yang kasih? Kapan dia kasih? Ya, kemudian jika ada pertanyaan lagi Bapak Ibu silakan. Atau mungkin dua tadi dulu aja Mas, untuk bisa diberikan tanggapan terlebih dahulu. Ya. Jadi izin menjawab untuk yang Pak Hasrudin yang BKKBN ya. Kalau pembayaran di atas 2 juta menggunakan KKP di DigiPay, apakah dibebaskan dari pajak karena pembayarannya menggunakan KKP? Nah, tadi ketika saya mungkin cari peraturannya, nanti coba mungkin bisa di cross check lagi, tidak kena ya Pak ya. Kemudian untuk Bu Cahyani, izin Bu, mungkin bisa, mohon maaf, bisa diulangi, tadi ada kendala di jaringan, mohon maaf. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Di salah satu satker kami sudah melakukan pembelanjaan melalui DigiPay. Tahap-tahap semua sudah kami lalui. Pada tahap pembayaran, kami sudah transfer melalui CMS ke rekening vendor. Dan dana sudah masuk ke rekening vendor. Tapi pada status produk pembayaran, setelah saya cek, statusnya VA menunggu dibayar. Sementara dana sudah masuk ke rekening vendor. Karena saya proses itu di akhir bulan lalu, karena terdesak mau mengajukan, istilahnya mau tutup buku, membuat LPJ. Kan biasanya pada sebelum melakukan pencatatan membuat kwitansi di LPJ itu kan harus selesai tuntas di DigiPay dulu, nanti sudah status bayar. Tapi pada saat itu sebelum saya mencatat, saya klik proses, tetap tidak mau, statusnya tetap menunggu bayar. Nah, sementara selalunya seperti itu, menunggu bayar baru di situ ada peringatannya, sisa dana tidak mencukupi, lakukan penyesuaian pagu di Sakti atau koreksi data pembebanan pada invoice. Tapi setelah saya cek semua sudah sesuai, dan di Sakti sudah sesuai juga. Nah, jadi sampai saat ini dia statusnya belum dibayar, tapi sesungguhnya sudah, dan dana UP sudah terpotong, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, berarti ini kendala aplikasi ya Bu ya, yang saya tangkap ya. Jadi posisi sudah begitu, bayar Pak, kan ya?
Sudah Pak, Jadi pas sudah, dan sudah vendor bayar sudah kan? konfirmasi. Iya, sudah. Akunnya juga masih tersedia kan ya? Maksudnya posisi Tersedia apa Pak. itu? Iya, tersedia, bahkan dananya masih tersisa, masih ada tersisa. Kami tidak gunakan keseluruhan. Baik Bu, mungkin kalau kendalanya terkait aplikasi nanti bisa disampaikan ke HIDJPB ya, atau ke KPPN terdekat, KPPN mitranya ya Bu ya. Nah itu mungkin Oh iya, supaya nanti KPPN Kendari. ditiketkan KPPN Kendari, mungkin nanti bisa disampaikan ke pengembang seperti itu Bu. Takutnya memang ada kendalanya Oh di iya, baik. aplikasinya, di interkoneksinya. Baik, mungkin seperti itu. Oh iya. Terus bisa ada nambah satu lagi. Pada saat di ini invoice, di status invoice itu pada saat kita mau konekkan di Sakti selalunya terkendala. Selalu status Sakti itu belum dikirim. Sementara kami sudah kirim tapi selalu tidak bisa. Apa mungkin juga berpengaruh karena mungkin aplikasinya yang masih bermasalah atau bagaimana? Mungkin nanti bisa di ini Bu ya, bisa bisa disampaikan ke KPPN mitranya Bu ya, terkait hal ini. Oh iya, baik Pak. Sepertinya sih aplikasinya kalau soal interkoneksi itu ya. Maksudnya kan Ibu juga sudah menjalankan probisnya sesuai dengan Juknis kan? Dan sebenarnya tidak ada masalah gitu. Ya, mungkin seperti itu sih Bu. Ya. Oh iya, terima kasih Pak. Iya Ibu, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Cahyani. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Rayu dari Kemenak sepertinya. Gimana Mas? Ya, silakan Pak Rayu. Oh, Bapak ya, siap-siap. Ya, saya mungkin langsung saja Mas di terkait DigiPay. Mungkin ada kendala mungkin sifatnya masukan terkait pengembangan DigiPay ini. Yang pertama itu, kalau saya tidak salah, ada 2 transaksi saya yang sempat dibuat sampai proses penerimaan barang itu pada saat ingin mengenerate VA itu terdeteksi ternyata ada kesalahan pembebanan akun. Kemarin saya coba koreksi, itu ternyata tidak bisa kalau ada perubahan akun, walaupun di kegiatan yang sama, di subkomponen yang sama. Mungkin sekedar masukan, seharusnya menu ini diperbolehkan. Karena pertama dia di komponen yang sama, terkait akun, ini ada kesalahan pembebanan yang seharusnya dari akun 521211, yang tersorot adalah 521219. Itu seharusnya, kalau menurut saya itu diperbolehkan selama statusnya dalam kegiatan yang sama. Ini kami sudah coba, kayaknya menu koreksi datanya itu tidak berfungsi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pernah kami melakukan transaksi dalam sehari itu dilakukan 2 transaksi yang berbeda. Pada saat proses pengiriman semua sudah berhasil. Jadi pihak vendor mempertanyakan terkait pembayarannya yang belum diterima sejumlah per kwitansi itu. Jadi setelah dicetak di hari itu memang tidak ada pembayaran yang masuk, 2 transaksi pembayaran yang masuk, yang ada adalah jumlah 1 transaksi pembayaran. Nah, setelah kami menyelidiki, ternyata 2 transaksi itu pada saat masuk ke vendor di hari yang sama dijadikan 1 pembayaran. Jadi vendor setelah mengecek, anggaplah saya buat transaksi, masing-masing transaksi itu 1 juta. Nilai yang masuk ke vendor itu bukan 1 juta sebanyak 2 kali, akan tetapi langsung sekali masuk 2 juta.
Padahal kami transaksinya ini terpisah di hari yang sama. Nah, itu entah itu masih terjadi sampai saat ini, saya belum pernah coba, tapi kejadian ini pernah terjadi, Mas, di saya. Yang terakhir mungkin saya mau bertanya ini terkait tadi tidak sempat terbahas ini pendaftaran apabila vendor yang ingin bekerja sama itu untuk bergabung di DigiPay. Apakah ke Satker atau langsung ke KPPN, Pak? Itu mungkin 3 dari saya. Terima kasih sebelumnya, Mas. Baik, terima kasih Pak Rayu ya. Terima kasih banyak untuk sarannya di di pertanyaan pertama. Kemudian untuk yang kedua, pernah melakukan transaksi dua transaksi berbeda, tetapi kenapa VA-nya jadi satu gitu Pak ya? Iya. Nah, itu juga nanti juga coba kami sampaikan. Kemudian yang terakhir terkait pendaftaran, apabila vendor ingin bekerja sama di DigiPay, apakah Satker atau langsung ke KPPN? Untuk pendaftaran vendor itu bisa melalui Satker dan bisa juga didaftarkan oleh KPPN, Pak, seperti itu. Untuk persyaratannya, Mas, apa yang disiapkan untuk vendor? Oh, iya. Sekalian Mas, mungkin sedikit saya mau pertanyakan. Tadi ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama itu, yang status sakti yang belum kirim sakti itu Mas. Maksudnya apa? Soalnya transaksi kami itu yang semua yang status PA sudah terbayar, kami anggap sudah tidak ada masalah, tapi kami monitoring di status invoice itu semua status yang baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil itu statusnya belum kirim sakti. Yang pertanyaannya, fungsi kirim ke sakti itu untuk apa, Mas? Baik. Sebenarnya kalau untuk status yang kirim ke sakti ya Pak Rayu ya, itu memang awalnya supaya bisa langsung, sebentar, saya sambil share screen aja ya mungkin ya. Iya. Yang ini ya Mbak ya, izin Pak Rayu. Iya Mas, betul. Jadi semua transaksi yang berhasil maupun yang gagal, semua statusnya belum kirim sakti. Belum kirim sakti. Pertanyaannya, ya fungsi itu sebenarnya untuk apa? Ya, mungkin ini Pak. Jadi kebetulan kami juga belum mendapatkan informasi terkait kirim data ke sakti ini untuk apa ya? Mungkin
kedepannya akan ada interkoneksi dengan Sakti, Pak. Jadi detail invoice-nya mungkin langsung bisa dikirim ke Sakti seperti itu. Tapi sampai saat ini belum bisa ya, Pak ya? Pak Rai Iya, ya? tidak semua yang baik yang berhasil maupun yang tidak itu statusnya belum dikirim Sakti. Iya. Nah, ya. Yang ini Pak ya. Kirim ke Sakti Iya, ini ya status maksudnya ya. invoice. Iya, ini fungsinya untuk apa? Kalau dikirim ke Sakti itu untuk apa? Karena soalnya terkait sisa ini juga yang jadi permasalahan, Mas, mungkin buat masukan di Saktinya, harusnya dana yang tersedia adalah bukan jumlah pagu yang ada di anggaran tersebut, tapi harusnya yang ditampilkan adalah sisa pagu. Sedangkan di DJP itu menampilkan jumlah total anggaran Jumlah pagu. yang ada di akun itu, bukan sisa anggaran yang ada di situ. Jadi nanti ketahuan pada saat proses generate VA, apabila ada selisih anggaplah Rp500, itu dia tidak akan tergenerate. Untuk Baik. menghindari prosesnya, bagusnya mungkin pada saat pembebanan akun, jumlah pagu yang ditampilkan itu adalah sisa pagu yang tersedia. Mungkin itu, Mas. Baik, siap, masukan. Pak. Siap, terima kasih ya Pak Rayu ya. Siap. Tuh. Izin Pak Rayu. Nah, ini Pak, mungkin untuk mendaftarkan vendornya ya. Sudah lengkap ada di Juknis ini Pak. Seperti atau mungkin nanti saya kirim lewat personal chat aja ke Pak Rayu. Iya, Seperti atau bisa biasanya. langsung di-share di materinya, Mas. Oke, siap. Siap Pak Rayu. Oke. Selalu saya share aja. Baik, terima kasih Pak Rayu dan juga Mas Dimas atas tanggapannya tadi. Kemudian ada pertanyaan lagi ini Mas di kolom chat. Apakah untuk mengajukan TOP di tahun ini, Satker wajib telah melakukan transaksi di DigiPay? Bagaimana dengan Satker yang karena efisiensi, tidak ada belanja ATK dan jamuan rapat? Karena yang kami lihat di DigiPay, kebanyakan vendor itu adalah kalau tidak ATK ya jamuan rapat. Kira-kira begitu, Mas. Terima kasih. Ya, siap. Dari Bu Andriani ya, KSOP Kendari. Bertanya apakah untuk mengajukan TUP, Satker cuma dari DigiPay? Jadi memang untuk ini ya Bu, sebenarnya Satker itu kan mengajukan atau bertransaksi di DigiPay itu untuk mendukung digitalisasi pembayaran ya. Memang sebaiknya ada transaksi di DigiPay sih Bu. Bagaimana dengan Satker yang karena efisiensi, tidak ada belanja ATK dan jamuan rapat. Apakah memang sudah tidak ada ini Bu, maksudnya sehari-hari perkantoran untuk membeli barang-barang seperti tisu atau apa ya, memang sudah tidak ada anggarannya kah atau bagaimana? Seperti itu. Izin Pak, kalau keperluan sehari, iya maaf Pak, saya dengan Bu Andriani. Kalau untuk belanja ATK itu emang kami nggak ada Pak, efisiensi, blokir, jadi kemarin itu revisi terakhir udah ditarik semua dana itu. Baik. Nah, kalau untuk keperluan perkantorannya masih ada Pak. Aku udah lihat-lihat juga beberapa, tapi nggak lengkap gitu loh. Apakah gimana nih? Tisu, masa beli tisu doang gitu? Kayak gitu nggak lengkap, jadi gimana? Karena kalau menggunakan KKP kami sering, biasanya saya belanja dengan KKP kalau untuk keperluan perkantoran itu, gitu nggak menggunakan di DigiPay. Karena itu tadi nggak banyak gitu pilihannya. Berarti ini posisi vendornya nggak tersedia Bu ya? Problemnya di vendor berarti ya? Saya sempat lihat cari-cari itu nggak ada yang saya yang saya cari gitu loh Pak. Ada tisu aja kayak gitu, terus apa ya, kayak
Seperti itu. Kalau untuk jamuan rapat juga kami nggak ada. Kan saya lihat juga kalau untuk snack rapat itu ada ya di situ di DJP. Iya. Cuma ya itu tadi anggarannya karena efisiensi nggak ada Anggarannya udah sama nggak sekali. ada ya. Dan yang saya dengar itu katanya untuk mengajukan TUP itu harus wajib di DJP. Nah, nah, jadi gimana kayak satker kami yang nggak ada? Apakah nanti di Desember kami nggak bisa ajukan TUP itu untuk yang uang makan? Kayak gitu, Pak. Jadi ini Bu, mungkin kalau Iya. masalahnya ada di vendor, Bu Andriani bisa mendaftarkan vendor yang biasanya Ibu gunakan untuk untuk belanja-belanja seperti itu, Bu. Kan ini kan kendalanya berarti di vendor ya? Maksudnya berarti nggak ada vendor yang menyediakan barang yang satker Bu Iya. Andriani mau kan? Iya. Nah itu nanti bisa didaftarkan aja vendor yang biasa Ibu gunakan gitu sih Oh, ke DJP-nya. oke. Iya, Oh, oke, Pak. akan saya kirim ke Juknisnya ya. Nah, iya, Pak. Baik. Baik. Siap. Oke, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Andriani. Mungkin sebagai tambahan ya Bu dan atau Bapak-Bapak yang lain, mungkin kalau Bapak Ibu ada di satkernya punya pemeliharaan AC atau model mobil itu bisa juga vendornya didaftarkan di DJP mungkin untuk ya mungkin tidak langsung didaftarkan tapi untuk beberapa periode yang akan datang. Baik, Pak. Saya nanti coba untuk. Tapi kalau untuk misalnya kalau pemeliharaan kendaraan kan kami selalu kayak Toyota ya ke dealer Toyota kayak begitu langsung ke. Oh iya, berarti lebih ke service resmi Bu ya. Yang ke resmi ya kayak kayak motor yang Honda ya langsung kami ke dealer Honda langsung seperti itu saya arahkannya sih enggak di. Oke, siap. Iya. Jadi mungkin untuk belanja lain saja Bu yang mungkin seperti pemeliharaan AC atau alat-alat kantor yang lebih sederhana mungkin Bu. Oh iya, saya mungkin nanti untuk coba pemeliharaan melihat lagi. Baik, mungkin untuk pemeliharaan komputer juga Bu atau pemeliharaan ya AC tadi yang Mas Ilham sampaikan. Yang vendor-vendor kecil UMKM seperti itu Bu. Oke, baik Pak. Siap, makasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Mas Dimas, ini ada beberapa pertanyaan yang dititipkan lewat chat tadi, Mas. Baik. Yang pertama mungkin kalau bagaimana tingkat adopsi DJP 1 oleh Satker dan UMKM hingga saat ini? Mengingat masih banyak UMKM yang belum onboarding. Atau mungkin dari segi bagaimana sih cara mendaftarkannya? Apakah misalnya Kanwil itu ingin membeli furnitur atau alat di sebuah toko, kemudian jika ada kantor lain yang ingin membeli di toko tersebut, apakah perlu mendaftarkan toko tersebut lagi atau seperti apa, Mas? Oh, jadi kalau misalnya sudah didaftarkan, tapi Kanwil mau menggunakan toko itu, apakah perlu mendaftarkan lagi atau enggak gitu ya, Mas ya? Iya. Enggak perlu, Mas. Karena kan sudah tersedia ya di katalognya ya seharusnya. Oh, berarti cukup seperti umumnya Mas ya, dia toko itu cukup mendaftar satu kali di DJP, kemudian dia bisa dibeli oleh seluruh satker gitu ya Mas? Iya, jadi kayak e-commerce gitu Mas, tinggal pilih tokonya aja. Oke, siap. Terima kasih Mas Dimas. Oh iya, izin Pak Rayu, tadi saya ada masukan terkait ini yang kirim dari DJP ke Sakti itu Pak. Nah, jadi untuk kirim dari DJP ke Sakti untuk rekonsiliasi aja, sebenarnya biar di Sakti juga udah update. Jadi sebenarnya memang DJP udah terkoneksi dengan Sakti, itu sih Mas. Itu izin Pak, ya seperti itu Pak. Ya Mas, makasih. Siap. Ya, ini ada pertanyaan lagi titipan Mas.
Kalau misalnya ini dari segi satker ya Mas, sebenarnya tantangan utama satker di Sultra atau mungkin di lingkup KPPN-nya Mas Dimas, KPPN Kolaka itu, tantangan utama dalam mengintegrasikan transaksi belanja UP dengan DJP itu di bagian mana Mas? Mungkin biar bisa sebagai langkah mitigasi bagi teman-teman yang lain. Ya jadi mungkin kalau kendala di KPPN Kolaka ya, lebih ke vendor sih Mas. Jadi memang Satker harus lebih aktif untuk mendaftarkan vendornya ke DJP. Kemudian yang kedua, vendor itu kalau di Kolaka masih lebih suka transaksi cash Mas. Jadi kayak ngapain pakai DJP gitu kan. Biasanya pemikiran vendor-vendor masih seperti itu. Jadi itu mungkin tugas dari DJPB dan Satker untuk melakukan ini ya, mengakselerasi digitalisasi sih Mas. Seperti itu mungkin untuk tantangannya. Mungkin tambahan Mas, dari saya dengan teman-teman saya terutama yang dari Satker Madrasah, kendala mereka sampai DJP ini mereka belum gunakan, ternyata sampai saat ini CMS yang digunakan sebagai penghubung untuk melakukan pembayaran itu dari kalau kami yang di Kolaka Utara itu terkendalanya di situ, mereka belum melakukan aktivasi CMS. Jadi mohon mungkin kiranya difasilitasilah teman-teman madrasah melalui bank untuk mungkin satker-satker terutama yang sudah virtual account itu CMS-nya wajib diaktifkan Mas. Mungkin itu dari saya Mas. Baik, terima kasih untuk masukannya Pak Rayu. Nanti coba kami sounding ke pimpinan untuk ini ya, supaya ada kerjasama dari KPPN, bank dengan Satker juga mungkin seperti itu ya Pak Rayu ya, untuk pengaktifan CMS-nya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rayu atas masukannya tadi. Apakah ada yang bertanya lagi Bapak dan Ibu? Mungkin bisa di kolom chat atau langsung bertanya di Teams. Untuk rekap absensi, baik nanti akan segera kami rekap ulang ya Pak Ardiansyah. Mohon ditunggu. Izin Mas, ini ada pertanyaan lagi untuk dari teman-teman sih Mas. Kalau dari langkah mitigasi yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi isu keamanan tadi itu, apakah sudah ada Mas? Kalau sudah seperti apa kira-kira? Apakah edukasi ke memegang kartunya atau seperti apa? Baik, jadi untuk ini ya Mas ya, terkait tentang security awareness tadi ya. Iya, betul sekali Mas Dimas. Jadi mungkin untuk ini ya Mas ya, untuk sementara mitigasinya mungkin kami belum melakukan ya Mas, tapi mungkin sekalian aja di kegiatan ini mungkin juga mengedukasi ke satuan kerja ya. Jadi mungkin yang pertama bisa dilakukan dengan pengamanan password, kemudian ya jadi mungkin gunakan password yang kuat dan unik ya. Jadi jangan cuman PASSWOEORD atau 1-8 gitu jangan, tapi pakai password yang kuat. Kemudian waspadai virus dan spyware, selalu pasang antivirus yang terpercaya seperti itu Mas. Lalu ada menggunakan perangkat lunak yang standarisasi dan ini pastikan perangkat fisik seperti komputer dan flash disk aman. Jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan ya, takutnya nanti ngaruh kemana-mana gitu loh. Ya mungkin sementara ini sih, jadi yang bisa kita lakukan ya yang terkait dengan device dari kita sendiri, gitu sih Mas. Baik, terima kasih Mas Dimas. Berarti lebih ke
penggunaannya dibatasi aksesnya, kemudian passwordnya juga dijaga begitu Mas ya. Iya, Terima kasih Mas. betul Ini Mas. ada pertanyaan, ada yang meraise hand dari Bawaslu Buton Selatan. Mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya Pak atau Bu. Terkait dengan presensi, barusan kami update per pukul 10 tadi, ada 150 orang yang sudah mengisi. Bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi, mungkin bisa dilakukan pengisian di Linktree /PPS 1 Sultra, Bapak dan Ibu, sebelum kami tutup setelah acara nanti berakhir. Pak atau Bu Arya dari Bawaslu Busel mungkin apakah akan menanyakan sebuah pertanyaan? Sepertinya hanya terpencet ya. Anjarasan. Siap. Izin Mas. Baik. Ya. Halo Pak. Iya. Ya Pak Arya silakan Pak. Dan Pak Hasrudin ini Pak. Oh Pak Asrudin, Oh, silakan. bentar. Ini Pak ya Pak Asrudin. Izin Pak, terkait dengan BGP ini, kalau misalkan kita belanja atau tadi telah disebutkan bahwa kalau misalkan ada pemeliharaan AC di BGP itu kan ada, itu kan sudah ada harganya itu Pak. Nah, ketika misalkan si penyedia itu cek itu kita punya AC dan ternyata ada biaya tambahan, apakah itu pembiayaan di luar yang ada di BGP atau dia bagaimana itu Pak? Mohon Jadi petunjuk. Pak, ini ya, maksudnya, jadi mungkin saat pemeliharaan AC ternyata ada biaya tambahan seperti itu Ya, Pak ya? betul Pak. Apakah karena kan kalau di BGP itu kan dia sudah ada nih harganya Pak. Bahwa misalkan kita pemeliharaan AC itu kan sudah ada misalkan 200.000 satu unit itu kan sudah ada Pak. Nah ketika misalkan dia cek itu ternyata ada kerusakan lain yang harus dia butuh biaya lagi. Apakah itu masuk include pembiayaan di BGP itu atau di luar itu Pak? Kalau misalkan ada tambahan biaya begitu. Mohon petunjuknya Pak. Ini ya agak rumit ya. Jadi misalnya pemeliharaan AC, tukang servisnya datang ke kantor, tapi ternyata ketemu Pak, padahal awalnya kan janjinya udah 200.000 misalnya untuk pemeliharaan AC-nya ya. Ternyata ada komponen yang harus diperbaiki lagi gitu. Iya betul itu Pak. Ada kalau Bapak posisinya biasanya berarti kan vendornya datang dulu baru dibayar kan Pak ya? Berarti ya? Ini kan Atau gimana? kalau misalkan kan kita belum tahu ini Pak, kan kita lagi lihat cari di BGP, siapa yang kita siap itu vendornya. Nah ketika misalnya kita klik itu pemeliharaan AC misalkan kan, kemudian ada kerusakan lain di luar yang itu kita kan kita belum tahu Pak, karena kan kita juga bukan Pak, bukan juga ahlinya terkait dengan AC, itu yang ingin saya tanyakan Pak. Apakah mekanisme pembayaran itu di luar dari BGP atau bagaimana Pak? Karena kan ada biaya tambahan ini yang tidak tercover dari BGP itu Pak, gitu Pak. Kalau misalnya memang ini sih Pak, kan itu berarti insidental ya, jadi kita nggak tahu ya, maksudnya kayak posisi kan misalnya memang servis AC-nya harganya 200.000, tapi ternyata ada komponen lain dan itu terpisah, diasumsikan terpisah aja Pak dari BGP-nya kalau menurut saya. Soalnya kalau nggak kayak gitu kan agak susah juga ya dari kitanya. Itu sih. Makasih Pak. Mungkin seperti itu Pak Hasrudin. Siap. Kekurangannya aja yang dibayarkan. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Hasrudin. Terima kasih juga tanggapannya dari Mas Dimas. Ini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak dan Ibu? Pak Arya dari Bawaslu Busel, apakah ingin menanyakan sesuatu Pak? Tidak ada Pak.
Oh, baik, Namanya Pak. Pak ya berarti ya. Kami kira Reza. Baik, Pak. Siap. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Mungkin. Oh iya, ini kepada Mas Dimas, Mas ada pertanyaan titipan lagi. Bagi Satker itu kan tadi minta bisa turut mengajak vendor ya, Mas. Nah, tapi untuk vendornya sendiri apakah ada Mas insentif atau keuntungan tersendiri jika mereka bergabung dengan DigiPay? DigiPay. Ya. Ya, izin menjawab ya. Jadi kalau dari sisi vendor itu sangat menguntungkan. Kenapa sangat menguntungkan? Karena ketika Satker sudah mendaftarkan vendor itu ke DigiPay, berarti kan vendor itu semakin dikenal luas gitu loh, Mas. Yang awalnya mungkin hanya rekanan dari Satker, misalnya Satker A gitu ya. Tapi Satker-Satker lain kan bisa tahu, oh ada vendor ini gitu. Itu sih, Mas. Jadi menurut saya sangat mungkin bisa dijelaskan juga ke vendornya kalau DigiPay itu sangat mendongkrak nama dari vendor tersebut. Seperti itu. Baik, berarti lebih ke perluasan target pasar ya, Mas. Kan dia bisa betul, Mas. bisa dicari oleh Satker di wilayah Sulawesi Tenggara misalnya. Jadi misal dari kota Konawe mau beli bisa juga. Iya, betul, Mas. Ya, mungkin ada pertanyaan yang masih ingin disampaikan, Pak, Bu. Sembari menunggu, mohon izin mengingatkan kembali terkait presensi. Di data kami 153 orang yang sudah mengisi presensi, mungkin barangkali ada yang belum, bisa diisi presensinya di Linktree/PPA 1 Sultra, karena akan kami tutup juga setelah kegiatan berakhir. Untuk Pak Heri Ishak, mohon nanti materi dibagikan siap. Kalau materi akan kami update setiap hari setelah kegiatan berlangsung, akan kami masukkan ke Linktree juga ya Pak, melalui Google Drive. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan. Izin Ya, Pak. mungkin, oh ada lagi, siap Ibu. Dari mana Ibu, mohon izin? Perkenalkan, nama saya Mardiana Mukhtar dari Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara. Baik, silakan Ibu. Baik. Maaf Pak, saya cuma ingin menyampaikan sedikit bahwa biasanya tuh harga-harga di vendor itu lebih mahal dibanding dengan kalau kita langsung beli di tempatnya Pak. Itu solusinya bagaimana ya Pak? Karena kami di sini kadang saya lihat, saya kan PPSPM nih di tempat sini. Kadang saya lihat harga di notanya itu lebih mahal dibanding kalau kita beli langsung di toko lain. Yang kedua, kenapa sih mesti vendor-vendor kenalan Satker harus kita daftarkan, dorong mereka untuk mendaftar masuk di DigiPay. Kenapa kita tidak langsung beli saja di tempatnya begitu Pak? Halo. Ya. Itu saja mungkin Pak. Iya Pak. Baik, terima kasih Bu Mardiana atas pertanyaannya. Mungkin bisa diberikan tanggapan Mas Dimas. Baik, izin Bu Mardiana ya. Jadi pertanyaannya kenapa Satker harus mendorong vendor-vendor untuk daftar di DigiPay ini Bu ya? Sedangkan ketika Satker beli
langsung di vendornya pakai cash misalnya, itu harganya bisa lebih murah gitu kan. Iya, Sangat benar. berbeda dengan Totanya. Nah, itu menurut saya memang tantangannya sih, Bu. Tantangan dari Satker dan dari untuk digitalisasi pembayaran ini sih. Jadi memang apa ya? Memang vendor kan memang biasanya, mohon maaf, mainnya kayak gitu ya, Bu ya. Maksudnya ya ketika ini apa? Ketika harganya apa? Ketika mungkin dengan rekanan mungkin bisa lebih murah, tapi ketika lewat DigiPay bisa lebih mahal. Jadi jadi kalau Itu Pak menurut saya ya izin ya? Pak, itu yang sebenarnya bikin kita malas ya untuk membeli di DigiPay, apalagi sekarang kan efisiensi anggaran. ATK sekarang itu betul-betul kami di-press dari pemerintah pusat. Jadi kami kayaknya kalau beli lewat DigiPay itu berpikir dengan harga yang biasa selisih jauh ya, daripada kalau kita beli langsung di tempat gitu loh Pak. Baik. Ya itu tantangannya sih Bu. Bagaimana mungkin bisa mengedukasi ke vendornya, memang ini merupakan tantangan terbesar sih menurut saya. Gimana supaya digitalisasi pembayaran ini bisa digunakan gitu di ini. Jadi supaya pembayarannya lebih mudah juga gitu. Ini mungkin yang tantangan yang harus dihadapi bersama sih Bu, kalau menurut saya, terkait vendor-vendor ini ya. Nah itu dia Pak, Itu kan sih. kalau misalkan vendornya ingin dinaikkan untuk agar para Satker bisa lebih aktif di DigiPay, kan harusnya vendornya jauh lebih murah ya, atau lebih murah lah, atau sama lah dengan kalau misalkan beli eceran langsung. Apalagi dengan efisiensi seperti sekarang Pak. Maaf. Iya Bu. Nah itu mungkin nanti coba jika ada rapat dengan pimpinan bisa kami sounding juga sih terkait permasalahan ini gitu. Terima kasih ya Bu Mardiana. Mungkin Mas tambahan Mas. Baik. Terkait harga, kalau pengalaman kami, harga yang mereka masukkan memang agak lebih tinggi itu karena memang mereka sudah include pajak dan biaya pengiriman yang mungkin mereka sudah hitung. Akan tetapi kalau pengalaman dari saya pribadi, biasanya ada di DigiPay ada fitur negosiasi. Contoh belanja yang di bawah 2 juta yang seharusnya tidak kena pajak, kita bisa melakukan negosiasi dari harga produk yang ada di katalog. Jadi contoh mungkin hanya belanjanya satu item barang yang nilainya kecil, itu yang seumpama harga tertera seumpama 100.000, itu bisa kita negosiasi berapa sih harga normalnya pada saat mereka offline. Itu ada fitur negosiasi yang pada akhirnya nanti akan disetujui oleh vendor. Mungkin itu untuk mengatasi harga yang ada di katalognya seumpama lebih tinggi daripada harga offline-nya. Mungkin itu kalau dari saya, Mas. Ya, terima kasih banyak ya Pak Rai ya. Jadi kalau misalnya tadi setelah saya mungkin baca peraturannya dan masukan dari beberapa rekan, untuk harga vendor biasanya lebih mahal karena sudah include pajak Bu. Jadi sebagai Satker dengan posisi sebagai pembeli tidak bayarkan pajak kembali. Kalau cash-nya mungkin harganya lebih murah karena PPN-nya dipisah seperti itu Bu. Nah kalau memang mau ngakalin bayarnya, kalau mau bebas pajak atau mungkin lebih murah bisa dibayar melalui KKP gitu sih Bu. Mungkin seperti itu. Tapi setahu saya walaupun misalkan ada pajaknya tetap agak tinggi deh Pak. Di tempat lain juga kan sudah seperti di Kalam Hidup ya, sudah tercantum PPh PPN-nya juga. Tapi Kalam Hidup biasanya kalau kita beli langsung lebih murah. Segitu sih sepengetahuan saya sih gitu. Tetap juga walaupun dibeli di tempatnya langsung dengan PPh PPN-nya sudah tercantum juga sih Pak, sama dengan DigiPay. Sama dengan DigiPay ya. Iya. Kalau misalkan tadi seperti kata teman ada tempat untuk negosiasi, itu kan kadang kita bikin malas ya Pak ya. Kita cuma mau beli 2 atau 3 barang itu harus nego, mending
kayaknya harus langsung beli aja deh. Maksud saya bisa ndak vendor-vendor itu langsung harga terendahnya, maksudnya walaupun harga eceran yang sama dengan toko lain gitu, ndak usah menambahkan lagi ke atas begitu, supaya tidak ada lagi kolom kita harus nego-nego. Kalau cuma 1, 2 atau 3 macam barang yang mesti kita beli kan kayaknya agak malas ya mau nego-nego lagi begitu loh Pak. Pakai chatting-chattingan lagi, kenapa ndak langsung saja ke tempatnya kita langsung bicara begitu. Seperti di Kalam Hidup kan harga sudah pas gitu, tidak perlu ada acara nego-nego lagi gitu. Kecuali mungkin yang paket-paket besar ya. Tapi kalau harga ATK supplies komputer itu kan barang-barang kecil. Mau pakai nego-nego itu biasanya sih orang malas Pak. Izin. Ya, siap. Iya, Mungkin ada pendapat juga dari Mas Ilham. Iya, Ibu Madina, terima kasih banyak Ibu. Ini saya juga paham Bu posisinya mungkin sebagai konsumen ya Bu. Kenapa kita harus beberapa nego untuk mendapatkan barang yang sama ketika bisa kita langsung ke Kalang Hidup misalnya secara offline gitu ya Bu. Ini juga mungkin terima kasih sekali Bu untuk bahan masukan dari kami. Mungkin bisa ini juga tugas kami juga Bu ya untuk mengedukasi mengedukasi vendor untuk bisa meningkatkan kompetitifnya sehingga bisa memberikan harga yang lebih bersaing. Mungkin kalau misalnya kita menggunakan Shopee atau Tokopedia kan kita juga mencari harga yang paling rendah dibandingkan toko offline ya Bu ya. Baik, itu juga terima kasih sekali Bu, akan kami sampaikan ke kantor pusat kami. Ya, terima kasih Pak. Ya, menambahkan sedikit terkait dengan DJP tadi, mungkin salah satu manfaat yang bisa dirasakan adalah semua transaksi itu kan tercatat di DJP ya, seperti kita menggunakan marketplace lain. Sehingga dibanding dengan kita membeli di offline itu, kita nggak perlu ada risiko untuk kehilangan catatan terkait pembelian yang telah kita lakukan. Kira-kira demikian. Baik, sepertinya sudah cukup banyak yang ditanyakan dan juga dijawab. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Dimas sebelum kita tutup, Mas. Mungkin ya cukup sih Mas menurut saya. Ya intinya kalau bisa memang bagaimana meningkatkan digitalisasi pembayaran sih supaya ya kita juga mendongkrak peran UMKM khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara seperti itu Bapak Ibu. Baik. Intinya kami mengharapkan salah satu yang kami lakukan melalui DJP ini adalah inklusi usaha-usaha lokal di Sulawesi Tenggara, bagaimana caranya paling tidak bisa membantu mereka memperluas pasarnya. Baik, dengan demikian kami cukupkan acara pada pagi hari ini terkait di pembayaran digital. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak dari Satuan Kerja Lingkup Sulawesi Tenggara yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak dan mendapatkan informasi dari kami. Kami ingatkan sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang masih ingin mengisi daftar hadir bisa dilakukan hingga pukul 11 nanti. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Mas Dimas. Kami terima kasih atas paparan materinya yang sangat detail. Kami cukupkan acara pada hari ini. Kami tunggu di esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu, Bapak. Terima kasih Bapak Ibu.